Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Akhadallah. Walaqad akhadallah, walaqad akhadallah. Dan sungguh telah mengambil Allah mitsaqa Bani Israil, janjinya Bani Israel. Waba'asna, dan kami bangkitkan dan kami bangkitkan minhum dari mereka isna asra naqiba, 12 pimpinan dari kalangan mereka, yang mana setiap pimpinan itu ya sebagai penanggung bahwa kaumnya itu akan menyempurnakan janji yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Waqala, dan berkata Allah, ini sungguhnya aku ma'akum beserta kalian, dengan selalu membantu kalian dan menusrah kalian. Lain aqamtumus salata, bila mana kalian mendirikan salat, wa ataitum, dan kalian membayarkan az-zakata zakat, wa amantum, dan kalian beriman birusuli dengan utusan-utusanku, wa azartumuhum, dan kalian membantu mereka, wa aqradtumullah, dan kalian menghutangi Allah qardan, dengan hutangan hasanan yang baik, maksudnya dengan menginfakkan harta fisabilillah, itu seperti menghutangi Allah. Artinya ini kata-kata ini mesti Allah akan membayarnya. Itulah orang itu yang mau menginfakkan fisabilillah karena Allah, mesti Allah akan membalasnya. La ukafiranna, seperti halnya orang kalau menghutangi seseorang, kan orang yang dihutangi itu adalah orang yang sangat-sangat soleh, maka mesti orang soleh itu akan membayarnya. Apalagi kalau yang dihutangi Allah, dan Allah itu maha kaya, maka mesti akan dibayar itu hutangmu itu nanti, penghutanganmu itu. Lau kafironna, dan akan dilipat gandakan pembayarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kafironna, sungguh aku akan menutupi ankum dari kalian sayyiatikum, dosa-dosa kalian, keburukan-keburukan kalian. Wa udkhilannakum, dan sungguh aku akan masukkan kalian jannatin, di surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, al-anharu, kali-kali. Faman, maka barang siapa kafara, yang kafir, ba'da dzalika, setelah janji itu, maksudnya melepaskan janji, faqad dhalla, maka sungguh dia telah kesesat, telah melenceng, sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Bagaimana? Tapi akhirnya mereka itu juga melepaskan janjinya. Mereka tidak mau menepati janji, mengingkari janjinya. Orang-orang Yahudi ini. Fabimana naqdihim, maka sebab merusak mereka, mitsaqahum, janji mereka, la'annahum, maka kami melaknat mereka, wa ja'alna qulubahum, dan aku jadikan hati-hati mereka qasiyatan, keras, tidak lembut lagi, sehingga hidayah itu mau datang itu mental, enggak bisa masuk, hatinya jadi keras, dinasihati juga tidak mempan, hatinya sudah keras. Ini termasuk orang itu kalau janji mau berbuat kebaikan, janji sudah enggak akan maksiat lagi sampai akhir hayat, hanya akan mengamalkan, terus kemudian malah melepas janjinya, wah itu berbahaya. Orang seperti ini orang yang nanti hatinya tambah hari tambah keras. Orang sudah janji sama Allah, lah kok dirusak sendiri janji itu. Kalau begitu janji sama siapa lagi? Sama Allah saja lah, itu janjinya dirusak. Apalagi kalau sama manusia, tambah ngerusak lagi. Enteng aja ngerusak itu. Yuharrifuna, mereka merubah al-kalimah, kata-kata, mau kata-kata yang ada di dalam kitab Taurat mengenai sifat-sifatnya baginda Nabi terutamanya. An mawadhihi, dari tempatnya, wa nasu, dan mereka melalaikan, hadzan, atau melalaikan maksudnya itu meninggalkan, wa nasu, dan mereka melalaikan, meninggalkan dengan sengaja, hadzan,
bagian mimma dari apa dzukiru yang mereka diperingatkan atau diperintah bihi untuk mengamalkan perkara itu di dalam kitab Taurat, yaitu perintah untuk ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melalaikannya, mereka meninggalkannya, tidak mau mengikuti. Hanya sedikit saja di antara mereka yang mau mengikuti perintah Allah yang ada di dalam kitab Taurat untuk ikut Nabi. Tidak banyak. Wala tazalu, tidak ada henti-hentinya. Wala tazalu, dan kamu tidak henti-hentinya tattali akan melihat ala khainatin, atas pengkhianatan minhum dari mereka. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada mereka saja yang mau masuk Islam saja. Semuanya itu mereka jadi pengkhianat, berjanji khianat, berjanji khianat, berjanji khianat. Ya begitu, maka janji dengan baginda Nabi itu pun juga itu katanya orang-orang Yahudi di Madinah itu. Tapi akhirnya juga berkhianat juga. Bani Quraidah itu juga berjanji sama Gusti Allah berkhianat, apalagi berjanji dengan selain Gusti Allah. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka saja yang mereka itu mau mendapati janjinya. Fa'fu, maka fa'fu maka ampunilah atau biarkanlah anhum dari mereka, atau fa'fu maka ampunilah anhum dari mereka, wasfah dan biarkanlah. Innallaha, sungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Sebagian ulama ayat fa'fu anhum wasfah ini dimansuh sudah dengan ayat saif qital. Wa minal ladzina qalu, dan sebagian orang yang mereka berkata, inna, sungguhnya kami Nasara, orang-orang Nasrani, akhadna, kami telah mengambil mitsaqahum, janji mereka. Seperti halnya Allah telah mengambil janji orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi janji untuk tadi beriman kepada Rasul, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantunya. Demikian juga orang Nasrani pun juga dijanji oleh Allah SWT. Wanazu, maka mereka melalaikan hadan, bagian mimma dari apa dzukiru yang mereka diperintah bihi untuk melakukan bagian itu, yaitu beriman kepada, mengamalkan Injil dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan yang lain-lain. Fa'aghraqna, maka kami timpakan bainahum, di antara mereka, al-adawatah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sehingga mereka itu terpecah-pecah menjadi banyak bagian-bagian, banyak firqah. Setiap firqah itu, setiap golongan-golongan itu saling mengkafirkan satu sama yang lain. Itu Nasrani fulan itu kafir, Nasrani yang ini kafir. Satu sama lain saling mengkafirkan sampai sekarang. Karena Nasrani kan banyak, ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada macam-macam itu, yang mereka satu sama lain saling mengkafirkan. Satu sama lain juga telah dikasih oleh Allah kebencian di dalam hati mereka dengan satu sama lain. Wa aghraqna, maka kami timpakan bainahum, di antara mereka, al-adawata, yaitu permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabi'uhum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan mereka. Wa sawfa yunabi'uhum, akan memberitakan mereka Allah bima, dengan apa kanu, yang adanya mereka, yasnaun, mereka berbuat ketika masih di dunia. Nanti sudah di akhirat semua diberitakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka ketika di dunia. Kalau yang masuk Islam, yang mengamalkan perintah yang ada di dalam kitab Taurat, yang mengamalkan perintah yang ada di dalam kitab Injil, sehingga mereka masuk Islam, iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya mereka akan digolongkan sebagai orang-orang yang beriman, dikasih pahala 2 kali lipat setiap amalannya dan masuk surga. Kalau mereka yang tidak mau masuk Islam, yaitu mengingkari, merusak janji mereka sendiri, ya Allah akan balas dengan balasan yang setimpal.
Ya ahlal kitab wa ahli kitab, qad ja'akum, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Wa ahlal kitab wahai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, utusan kami, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayinu, beliau menjelaskan lakum kepada kalian katsiran, banyak, mimma dari apa kuntum yang kalian tukhfuna, sembunyikan, semua yang kalian sembunyikan dari di dalam kitab-kitab Taurat itu yang telah kamu buang, kamu begini kan, itu ditampakkan lagi. Ini sebetulnya yang asli begini, yang asli sudah tampakkan semua. Minal kitab, daripada kitab, ya, Taurat dan Injil, seperti ayat rajam, yang ayat rajam itu disembunyikan oleh mereka, katanya enggak ada ayat rajam, bahkan ayat rajam itu di kitab mereka ada. Ini kan seorang Yahudi itu kan dia itu berzina, maka akhirnya dikembalikan kepada baginda Nabi supaya dihukumi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka baginda Nabi mengatakan, lah bagaimana hukumnya di kitab Taurat sana? Kalau di kitab Taurat hukumnya itu ya hanya diarak begitu saja, dipermalukan, dikasih, dicoreng-coreng begitu, dipermalukan, diarak di kampung. Masa begitu enggak ada ayat rajam di kitab Taurat? Coba dibaca begitu, itu pas ayat rajamnya ditutupi sama tangan. Maka Abdullah bin Salam beliau mengatakan, itu tanganmu kamu pindah, jangan kamu tutupkan di situ, kamu baca yang di bawah tanganmu itu. Kemudian dibaca, ternyata di kitab Taurat itu ayat rajam. Lah itu loh hukumnya Gusti Allah, ayat rajam. Jadi amalkanlah hukumnya Gusti Allah. Nah, akhirnya diamalkan. Nanti begitu pimpinan-pimpinan mereka itu menyembunyikan begitu biar dapat duit. Wallahu a'lam. Qad ja'akum, yubayyinu, menjelaskan lakum kepada kalian kasiran dari apa? Kasiran banyak, mimma dari apa kuntum yang adanya kalian tukhfu, yang kalian sembunyikan, minal kitab, dari kitab, wa ya'fu, dan membiarkan an katsir, dari banyak perkara lagi. Banyak perkara akan dijelaskan oleh baginda Nabi, dan banyak pula yang tidak dijelaskan karena tidak ada apa itu, ya mungkin tidak penting atau tidak jelaskan saja, ya, tidak penting, dianggap tidak penting. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian minallahi, dari Allah, nurun, nur, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun, dan kitab, yaitu kitab Al-Qur'an, mubinun, yang jelas, yahdi, yang kitab itu memberi petunjuk, yahdi yang memberi petunjuk, bihi, dengan kitab itu, Allah, man, orang ittaba'a, yang mengikuti, ridwanahu, ridhanya Allah, yang mencari ridha Allah, menunjukkan subul salam, jalan-jalan keselamatan, yukhrijuhum, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka, minadz-dzulumati, dari kegelapan, yaitu kekafiran, dikeluarkan ilan nuri, kepada keterangan, yaitu iman, biidnihi, dengan kehendak Allah, wa yahdihim, dan Allah memberi hidayah mereka, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Ini tidak bisa tidak, ya, suatu hari nanti itu juga orang-orang ahli kitab ini juga dikatakan itu, wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Sebagian orang mengatakan ahli kitab sebenarnya sudah tahu benarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau mereka itu mau mati mesti akan beriman, walaupun imannya itu tidak terima oleh Allah. Mesti akan langsung, sebetulnya yang benar itu ikut Muhammad kan? Sebetulnya begitu itu. Walaupun sudah nggak diterima, tapi mesti dia akan mengakui seperti itu. Makanya kalau banyak ahli kitab dari kalangan Nasrani terutama itu banyak masuk Islam itu, kalau mereka mempelajari Injil mereka itu dengan sungguh-sungguh, ya mesti mereka itu akan balik ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Memang sudah jelas semuanya sebetulnya. Tapi sayangnya itu kan mereka itu hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu sebetulnya.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، أصلح أمة سيدنا محمد، ألف بينهم. الحمد لله.